Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Desain Bagus. Masih seputar tutorial cara menggunakan tool edit di aplikasi PicsArt yang harus teman-teman ketahui untuk menguasai editing di aplikasi PicsArt. Oke teman-teman, ini adalah video tutorial serial ke-12 yang akan menjelaskan tentang cara menggunakan tool edit di aplikasi PicsArt. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan cara menggunakan kelompok tool edit pertama di lembar kerja mode edit. Sebelum kita lanjutkan, penting sekali untuk diperhatikan agar teman-teman tidak kebingungan melihat video tutorial ke-12 ini, karena beberapa penjelasan untuk beberapa tool tidak lagi kita jelaskan secara detail pada video ini, karena sudah kita bahas secara detail pada penjelasan video sebelumnya. Jadi sangat penting untuk teman-teman mempelajari fungsi dan cara menggunakan tool edit di PicsArt yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Teman-teman bisa melihat secara berurut dari serial pertama hingga akhir melalui playlist yang sudah kami draft dalam playlist How to Use PicsArt. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan dengan membuka aplikasi PicsArt dan langsung masuk ke mode edit. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita bahas pada video cara menggunakan PicsArt serial ke-8 sebelumnya, kelompok tool edit pertama ini adalah kelompok tool edit yang ada di halaman pertama seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini. Kelompok tool edit pertama ini adalah kelompok tool edit yang sebahagiannya merupakan gabungan dari kelompok tool edit kedua dan ketiga ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dan cara menggunakan kelompok tool edit pertama ini. Pastikan teman-teman nonton sampai selesai agar teman-teman tidak salah paham dalam mengaplikasikan tool edit yang ada di kelompok pertama ini ya. Baik, kita masukkan dulu objek gambarnya agar teman-teman lebih mudah memahami penjelasan video serial ke-12 ini. Oke teman-teman, di samping kanan ini adalah kelompok tool edit ketiga yang sudah kita bahas pada video serial ke-10 sebelumnya. Untuk masuk ke kelompok tool edit pertama, kita klik checklist yang ada di pojok atas kiri terlebih dahulu. Dan sekarang kita di halaman pertama dan gambar ini sudah menyatu dengan kanvas yang kita pilih tadi. Baik teman-teman, kita mulai dari tool alat. Jika kita klik tool edit alat ini, maka di kirinya akan muncul lagi berbagai jenis tool edit lainnya seperti yang teman-teman lihat di sini. Tool pertama paling kiri adalah tool potong gambar atau crop. Tool ini sudah pernah saya jelaskan pada beberapa video sebelumnya. Dan tool ini berfungsi untuk memotong gambar dalam bentuk persegi atau bisa juga memotong gambar dengan cara manual atau dengan cara otomatis dengan menggunakan ukuran yang disediakan PicsArt di sebelah kiri ini ya. Tool kedua adalah tool potong gambar juga atau disebut juga dengan free crop. Tool ini berfungsi untuk memotong gambar sesuai selera teman-teman ya. Jika kita klik, maka kita akan masuk ke halaman potong gambar seperti yang teman-teman lihat di sini. Di bagian bawah ini ada beberapa pilihan model pemotongan gambar yang bisa kita pilih, yaitu orang, wajah, rambut, kepala, dan latar ya. Teman-teman bisa memilih salah satu dari pilihan di bawah ini untuk menyeleksi gambar yang akan dibuang sisinya. Misalnya kita klik pada tulisan orang, maka PicsArt akan menyeleksi objek orang pada gambar ini secara otomatis.
Dan jika kita klik wajah, maka PicsArt akan menyeleksi bagian wajah saja secara otomatis dan begitu seterusnya. Setelah menyeleksi bagian yang kita butuhkan pada bagian ini, lalu kita bisa klik tanda panah yang ada di kanan atas, maka objek gambar yang tidak terseleksi akan dibuang secara otomatis. Selanjutnya, tool kuas. Tool ini sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya, dan tool hapus ini juga ya. Selanjutnya, tool lasso. Tool ini berfungsi untuk menyeleksi gambar secara bebas. Cara penggunaannya, kita perbesar gambarnya dulu agar tampak jelas ya. Lalu kita seleksi gambarnya seperti ini. Hal terpenting jika teman-teman menggunakan tool ini adalah titik awal memulai seleksi gambar dengan titik akhir harus menyatu atau bertemu ya, agar tampak merah seperti ini yang menandakan bagian yang terseleksi. Di sini saya contohkan saja ya, jika Anda menggunakan tool ini untuk menyeleksi gambar, nantinya teman-teman tentunya bisa memperhalus atau memperbagus lagi ya. Jika teman-teman salah dalam menyeleksi bagian foto seperti ini misalnya, teman-teman bisa menggunakan fitur undo untuk kembali ke tahap sebelumnya. Oke, jika sudah sempurna, klik tanda panah di kanan atas untuk membuang background gambar yang tidak teman-teman perlukan. Dan selanjutnya teman-teman bisa melakukan pratinjau untuk memastikan gambar Anda sudah sempurna. Dan jika sudah oke, teman-teman bisa klik simpan di kanan atas, dan foto ini akan kembali ke halaman utama dengan background yang sudah terbuang. Oke ya, kita kembali ke pembahasan berikutnya. Berikutnya tool pemotongan gambar ketiga, yaitu tool pemotongan bentuk atau Shape Crop. Jika kita klik, maka kita akan diarahkan ke bagian pemotongan bentuk dengan model bentuk yang tersedia di bagian bawah ini. Cara menggunakannya, kita tinggal memilih salah satu model bentuk yang tersedia di bagian bawah ini. Di sini ada banyak sekali model pemotongan bentuk yang tersedia, dan Anda bisa memilih sesuai pemotongan bentuk yang paling cocok untuk proyek Anda jika ingin menggunakan tool pemotongan bentuk ini ya. Misalnya di sini kita memilih pemotongan bentuk model love. Lalu kita bisa mengatur ukurannya dengan menarik sudut di bawah pemotongan bentuk love ini dan mengatur posisi yang kita inginkan. Jika sudah cocok dan pas dengan keinginan kita, klik tanda panah yang ada di kanan atas. Selanjutnya teman-teman bisa mengatur besar ukuran garis pinggir dengan menggunakan scroll bar di bagian bawah ini, dan mengatur warna garis pinggirnya dengan menggunakan menu warna di bagian bawahnya ya. Jika sudah pas dan sesuai dengan keinginan teman-teman, klik simpan di pojok kanan atas. Baik teman-teman, kita kembali lagi. Berikutnya lagi ada tool pemotongan model penyebaran atau disebut juga dengan dispersion. Tool ini berfungsi untuk memotong bagian gambar menjadi bagian-bagian kecil sesuai ukuran yang kita pilih, dan hasilnya akan menjadi potongan-potongan yang menyebar. Cara menggunakannya, kita atur dulu ukuran potongan dengan menggeser scroll bar di sini, lalu menggosok bagian gambar yang ingin kita potong menjadi potongan menyebar seperti ini.
dan klik tanda panah di kiri atas untuk mengkonfirmasi, dan gambar pada bagian yang kita gosok tadi akan terpotong menjadi bagian-bagian kecil yang menyebar seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman bisa mengatur ukuran, arah, dan lain-lainnya dengan menggunakan tool pengaturan di bagian kanan ini. Cara menggunakannya sama seperti pada cara yang saya jelaskan pada beberapa video sebelumnya, yaitu dengan memilih jenis pengaturan terlebih dahulu, lalu geser scroll barnya yang ada di samping kiri ini untuk mengatur potongan penyebaran atau dispersion yang diinginkan. Jika sudah sesuai, klik checklist di kiri atas untuk mengkonfirmasi. Berikutnya ada tool clone. Tool ini berfungsi untuk menyamakan bagian gambar yang diinginkan, atau bisa juga disebut dengan tool untuk menduplikat gambar yang kita inginkan ya. Cara menggunakannya, kita klik dulu di bagian objek yang ingin kita duplikat, lalu klik di bagian lain yang ingin kita tempelkan duplikasinya seperti ini ya. Selanjutnya ada tool penghapus. Tool ini berfungsi untuk menghapus bagian duplikat gambar. Cara penggunaannya, pilih menu penghapus, klik sekali lagi untuk membuka pengaturannya. Anda bisa mengatur pengaturan yang diinginkan di bagian ini, lalu gosok pada bagian gambar yang tidak diinginkan duplikasinya seperti ini ya. Lalu di sampingnya ada tool penghapus lagi. Tool ini berfungsi untuk menghapus semua langkah-langkah penggunaan tool clone yang kita kerjakan pada project ini. Oke teman-teman, jika sudah sesuai dengan yang Anda inginkan, klik checklist di kanan atas untuk mengkonfirmasi, dan gambarnya nantinya akan kembali ke kelompok tool ketiga. Berikutnya ada tool penghapus lagi. Tool ini merupakan tool penghapus baru atau fitur baru yang ada di PicsArt. Tool penghapus ini berfungsi untuk menghapus bagian-bagian yang kita inginkan saja ya. Misalnya kita ingin menghapus bagian mata, kita perbesar dulu, lalu kita gosok di bagian mata yang ingin kita hapus, lalu klik penghapus, maka matanya akan hilang. Dan tool penghapus di bagian kanannya ini berfungsi untuk menghapus bagian yang tidak ingin dihilangkan. Untuk cara menggunakannya, misalnya kita sudah memberi tanda atau gosokan seperti ini, lalu bagiannya terasa agak lebar misalnya, maka kita klik tool penghapus ini, lalu hapus di bagian yang kelebihan seperti ini ya. Dan toolbar ini berfungsi untuk mengatur ukuran kuas yang diinginkan. Oke teman-teman, jika sudah sesuai, klik tanda checklist di kanan atas. Berikutnya lagi ada tool edit renggang atau disebut juga dengan tool stretch. Tool ini berfungsi untuk memberi efek renggang atau efek stretch pada bagian foto yang diinginkan. Untuk cara menggunakannya, klik sekali pada bagian efek renggang yang diinginkan, lalu atur ukuran kuas dan modelnya dengan menggunakan scroll bar di bagian ini ya. Selanjutnya gosok pada bagian gambar yang ingin Anda beri efek renggang atau stretchnya seperti ini. Demikian juga dengan model efek di sampingnya. Pilih toolnya, lalu gosok di bagian gambar yang ingin diberikan efeknya. Misalnya lagi efek remes,
lalu gosok seperti ini untuk memberi efek stretch remes. Dan jika ingin mengembalikan lagi, klik menu pulihkan, lalu gosok pada bagian efek yang ingin dikembalikan seperti ini ya. Oke, jika sudah sesuai dengan keinginan Anda, klik checklist untuk mengkonfirmasi. Oke teman-teman, kita kembali ke pembahasan tool berikutnya. Berikutnya ada tool gerakan atau tool motion. Tool ini berfungsi untuk memberikan efek motion atau efek gambar seperti bayang bergerak ya. Cara menggunakannya, kita klik dulu toolnya, lalu tandai bagian gambar yang ingin kita beri efek geraknya, lalu geser ke arah yang kita inginkan seperti ini ya. Lalu di sini ada pengaturan hitung dan opasitas untuk mengatur jarak dan transparansi efek bayang bergerak atau motion yang kita inginkan ya. Jika efek motion atau geraknya sudah sesuai dengan yang Anda inginkan, klik checklist untuk mengkonfirmasi. Berikutnya ada tool pilihan atau tool selection. Tool ini fungsinya hampir sama seperti beberapa tool sebelumnya, seperti tool persegi ini misalnya. Kita pilih plus, lalu di atasnya ada pengaturan lagi seperti ini. Ada pilihan potong gambar atau buang gambar yang berfungsi untuk membuang bagian gambar yang kita seleksi. Lalu ada salin yang berfungsi untuk menyalin atau menduplikat bagian yang kita seleksi. Dan juga ada pilihan pekatnya yang berfungsi seperti pada tool sesuaikan, di mana kita menyesuaikan bagian gambar yang kita seleksi dengan pilihan jenis lapisan di bagian ini ya. Berikutnya ada seleksi model oval. Ini sama seperti model persegi tadi, hanya saja berbeda bentuknya ya. Lalu ada kuas dan pengaturannya. Cara menggunakannya sama seperti pada persegi tadi, yaitu dengan menggosok pada bagian gambar, maka di atas akan muncul pilihan pengaturan baru seperti di atas ini ya. Pengaturan di atas ini akan muncul saat kita menggosok pada bagian objek gambar dan hanya akan memberi efek pada bagian yang kita pilih saja. Jadi begitu fungsi dan cara menggunakan tool seleksi yang ini ya. Baik, kita kembali ke tool berikutnya. Berikutnya lagi ada tool kurva atau curves. Tool ini berfungsi untuk mengatur kontras warna gambar, cahaya gambar, dan mengatur tampilan warna objek gambar agar lebih seimbang ya. Tool ini hampir sama seperti fungsi tool saturasi, hanya saja tool ini pengaturannya dalam bentuk kurva atau curves. Dan kita mengaturnya dengan menggeser garis kurva, sedangkan pada pengaturan saturasi kita mengaturnya dengan menggunakan scroll bar ya. Oke, jika teman-teman ingin menghapus bagian warna tertentu di bagian kurva ini, klik penghapus di atas, lalu pilih hapus di bagian bawah, lalu gosok di bagian gambar yang ingin Anda hapus efek cahaya dari pengaturan kurva tadi. Baik, kita kembali ke pembahasan tool berikutnya. Berikutnya ada tool sesuaikan atau adjust. Tool ini berfungsi untuk mengatur kontras warna objek gambar yang kita inginkan, sama seperti pada bagian kurva tadi.
Jika kurva, pengaturannya dengan menggunakan garis kurva, maka tool sesuaikan ini juga untuk mengatur efek warna secara manual dengan menggunakan scroll bar pada setiap menu di bagian kanan ini ya. Dan tool ini sudah pernah kita bahas pada beberapa video sebelumnya. Berikutnya ada tool tingkatkan atau in change. Tool ini berfungsi untuk menambah ketajaman pada setiap warna pada gambar ya. Dan di sini ada juga pengaturan saturasi untuk menambah kecerahan warna gambar. Lalu di kirinya ada penghapus. Oh ya teman-teman, jika pada setiap tool pengaturan lalu di kirinya ada penghapus seperti ini, maka kita dapat menggunakan tool hapus ini untuk menghapus bagian tertentu yang kita inginkan untuk menghilangkan atau memperkecil efek cahaya pada pengaturan tertentu di sini ya. Berikutnya ada tool penggeseran atau tilt shifts. Tool ini berfungsi untuk memberikan efek blur pada objek gambar atau foto. Lalu di bagian kanannya ada dua pilihan model efek blur, datar dan bulat ya. Untuk cara menggunakannya, Anda bisa memilih model tampilannya di sebelah kanan ini, lalu mengatur posisi blur dan ruas blur yang diinginkan dengan cara menggeser dan menarik seperti ini ya. Lalu di kanannya lagi ada tool penghapus yang fungsinya sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu untuk menghapus efek blur atau efek bokeh di area yang kita inginkan. Berikutnya ada tool perspektif. Sesuai namanya, tool ini berfungsi untuk mengatur sudut pandang. Untuk cara menggunakannya, teman-teman tinggal menggeser meter bar yang ada di sebelah kanan ini ke bawah dan ke atas, dan objek gambar akan bergeser sudut pandangnya ke kiri dan ke kanan seperti ini ya. Jika Anda ingin mengatur perspektif atas dan bawah, pilih submenu perspektif yang ada di bawah ini, lalu geser meter bar ke atas dan ke bawah untuk mendapatkan perspektif gambar yang diinginkan. Oke teman-teman, jika sudah selesai dan tampilan perspektif gambar yang Anda inginkan sudah sesuai dengan keinginan Anda, klik checklist untuk mengkonfirmasi. Berikutnya ada tool ganti ukuran atau resize. Tool ini berfungsi untuk mengganti ukuran gambar atau background gambar. Misalnya Anda sedang mengerjakan sebuah project dan tiba-tiba terpikir untuk menggantikan ukuran gambar atau background, maka Anda bisa menggunakan tool ganti ukuran atau resize ini ya. Dan berikutnya ada tool balik dan rotasi atau flip and rotate. Tool ini berfungsi untuk membolak-balik objek gambar yang kita inginkan. Dan tool ini sudah pernah kita bahas pada beberapa video tutorial cara menggunakan PicsArt sebelumnya. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan ringkas tentang fungsi dan cara menggunakan tool kelompok pertama di mode edit. Mengingat durasi video sudah lumayan panjang, maka saya cut di sini dulu. Dan hanya tinggal satu langkah lagi, maka semua materi penjelasan tentang fungsi dan cara menggunakan tool edit di PicsArt sudah kita bahas semua. Semoga video tutorial cara menggunakan PicsArt yang kami kemas dalam playlist How to Use PicsArt ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam menguasai editing di aplikasi PicsArt.
Pastikan teman-teman tidak melewati tutorial berikutnya dengan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih atas support teman-teman semua dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.